Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslilakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid At-Taqwa Bayan Anom anak-anak isi pondok rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terjadi dalam hal kecemasan, depresi atau COVID-19, orang cemas semua, itu sebenarnya bahan yang dipakai untuk menguji itu hanya sedikit, dan kecemasan kita, kekhawatiran kita ini sudah sebenarnya sesuatu yang tidak serius di hadapan Allah SWT. Hanya sedikit sekali. Minal khawf wal ju', dan kelaparan. Kelaparannya kayak apa sih? Tetap selapar-laparnya orang situ bodoh, makannya masih 3 kali sehari. Jadi tidak gitu amat sebenarnya. Dan seperti itulah ujian di dunia. Meskipun di pantai, meskipun seperti di Palestina, itu semua dinyatakan hanya sedikit. Tidak semua, sebagian sedikit sekali. Minal khawf wal ju'. Wanaksin minal amwal wal anfus. Ini semuanya hanya terbatas saja sebenarnya. Diukur kadarnya, diuji ulama kadarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu seperti itu. Dan wa basyyiris sabirin, apabila diuji dengan ketakutan tadi, diuji dengan kelaparan tadi, diuji dengan keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, diuji dengan keterbatasan makanan, ketersediaan bahan-bahan makanan. Ini apabila mampu melewati itu semua, maka dia termasuk orang yang bersabar. Ayatnya kemudian babasyiris sabirin, dan diberi kabar gembira bagi orang-orang yang lulus. Diuji dengan kelaparan tadi tidak berbuat curang untuk memperoleh makanan. Diuji dengan kesehatan, ya. Walau seminal awal dan nafus,
keterbatasan harta, miskin misalkan, tidak lantas pergi ke Gunung Kawi, tidak sabar membungkus Gunung Kawi supaya dapat sekian. Ini namanya tidak sabar karena menempuh atau merespon ujian dari Allah itu tidak di dalam tidak di dalam rangka hafsul nafas tadi, memelihara diri fita'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, melanggar atau melenceng dari rel. Ini tidak sabar, sakit, sudah mengobat dari toko, dari dokter tidak sembuh, datang ke orang minta disuruh rupiah ini apa secara khusus. Rupiah itu ada yang syariah, ada yang syirkiyah. Rupiah yang syariah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Sayyidah Aisyah, yang diajarkan oleh Nabi, oleh sahabat putri, itu rupiah syariah. Rupiah jambi-jambi atau bacaan rupiah, bacaan yang sesuai dengan syarat yang dibaca jelas, ayat-ayat dalam Al-Quran, doa-doa sahih dari Nabi SAW. Maka kita itu santri-santri kita Selasa dan Jumat itu ke rumah sakit MOU dengan Elizabeth itu datang ke pasien-pasien merukyah, mendatangi, mendoakan dengan caranya Nabi, Al-Fatihah lah, kemudian guru falakana, saya kursi seperti itu, tiupkan ke air sebagai doa yang diajarkan Nabi. Allahumma Rabbanas Jibil Basar Rasuli Anta Syafi La Syifa Ila Syifa La Yudhiru Sakoma. Terus yang sakit diajari Pak, ajaran Nabi kalau sakit, pegang yang sakit, baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Lanjut dengan bacaan kamu 7 kali, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu satu paket. Nanti seberapa lagi sebanyak itu tidak apa-apa. Nanti setelah itu nganggur juga sakit jantung, jantungnya bismillah, bismillah. Bagi yang sakit diajari caranya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan datang ke dukun paranormal, sakit liver atau kanker, datang ke paranormal disuruh motong ayam ireng lulus tidak nyambung lah. Ayam kemani, ayam kedu itu kan yang nyambung. Jadi rupiah itu ada syariah, ada yang syariah. Layaknya oleh Nabi SAW, la takun wala takun, wala yatakun wala yatakun. Jadi 70 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kelak, karena diantaranya la takun wala yatakun wala yatakun, tidak meruqyah dan tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah di sini maknanya luas. Ruqyah di sini adalah yang bermakna syirkiyah. Ruqyah yang dilarang oleh Nabi tadi bukan ruqyah yang syar'iyah. Karena ruqyah itu sendiri sebenarnya adalah mengandung makna tadi. Ada yang memakai jalur syar'i, doa-doa dari Allah, dari Rasulullah. Ada yang tidak syar'i, dari jin, dari Mbah Mundur, dari Mbah Selamat, dari Mbah Pasal. Ya. Kadang ada kalimat-kalimatnya yang mirip Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum, salam. Nah itu macam-macam kan. Bismillah, Assalamualaikum, salam. Atau yang nyata-nyata ayat, tetapi di kalimat tertentu diharuskan untuk membaca sekian kali. Ini tidak syar'i. Tidak ada seperti itu. Senyapa tidak ditemukan dari yang sahih dari Nabi sebagai rujukan yang sahih, maka tidak digunakan campi-campi atau ruqyah itu dengan mengada-ngada seperti itu. Meskipun yang dibaca ini ayat benar, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, baca 100 kali, kemudian tahan nafas
sudah nggak benar Pak. Sering nih Pak, ada yang pernah seperti itu, pernah dengar nih, nggak benar Pak seperti itu. Itu kan sudah kreatif, sudah mengkreasi persyariatan dan inilah jadi dua ayat ini ya, dan saya karena kalau kita paksakan Pak, ada beberapa ayat ini kita paksakan waktunya nggak betul ya nggak rinci. Kita bersabar saja, Bapaknya bersabar. Yang penting dari dua ayat ini kita peroleh satu maroji atau rujukan referensi syar'i tentang kesabaran itu. Mudah-mudahan bulan depan kita masih bisa bersua dan kita obrolkan lagi. Kita ngaji bareng, ngaji Ahad pagi ini kita jadikan area untuk ngaji. Ngaji itu apa sih? Dari kata aji, aji itu berharga. Ngaji adalah memproses diri kita untuk menjadi lebih berharga di hadapan Allah. Jadi antara saya dengan ini sekarang lagi berproses sama setara, sama-sama mengupayakan diri kita itu lebih aji di hadapan Allah. Makanya ngaji bareng-bareng, bukan dengan dituturi, dengan diajari, ya kita ngaji bareng-bareng. Jadi masih ada interaksi, monggo masih ada waktu. Sebelumnya berapa? 25 masih ada 10 menit dari terbit persilakan, masih ada. Kita sampai macam-macam sabar, sampai di dalam meninggalkan maksiat, di dalam doa dan di dalam menjalankan dalam menghadapi musibah. Ya, Bapak Syekh, orang yang bersabar dalam menghadapi musibah itu adalah kami tersangka yang 156 alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesadarannya bangkit, kesadarannya muncul bahwa apabila ada sesuatu yang menimpa seseorang kita, gelasnya pecah, makanannya tumpah, ayamnya mati misalkan, ya, kerbaunya mati, atau kita mau gaduh itu Bapak, gaduh di sapi, moankan ke orangnya ternyata nggak amanah, sapi kita nggak tahu, katanya mati tapi kuburannya juga nggak ada. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Meskipun dalam proses yang menyakitkan seperti itu, ya, kita kembalikan bahwa segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas kesengajaan Allah yang ditimpakan kepada kita. Maka untuk sabarnya adalah mengembalikan itu sudah ini. Tetapi secara perdata, ya harus kita urus Pak. Iya, tahu mati lah sapinya. Terus gimana kan? Dikubur Pak. Dikubur kapan? Seminggu yang lalu. Coba di mana kuburannya bisa? Digali, oh sudah dimakan ayam, sudah habis. Nggak ada. Terjadi Pak. Nah, sangat saja sebenarnya. Seperti itu. Monggo ada sesuatu kalau kita akhiri ya sudah mengikuti dia baca surat tulisan. Yo. Seorang yang memarah bisa dikatakan menahan. Menahan marah. Jadi saya mau tanya satu hal. Dulu pada bulan lalu itu ada seorang mahasiswa yang berkendara sambil mabuk-mabukan sampai pada akhirnya dia menabrak wanita tua sampai tewas. Nah, itu sebenarnya apa hukum daripada orang yang bermabuk-mabukan itu? Jadi gini, ada seorang mahasiswa yang baru saja bermabuk-mabukan. Nah, dia itu berkendara mobil dalam keadaan mabuk sampai dia. Iya betul. Apa sebenarnya
orang dalam keadaan mabuk itu. Ya, mungkin kemarahan itu adalah sesuatu yang manusiawi dan merupakan keniscayaan untuk hadir atau timbul dalam nanti di dalam bab ini nanti akan terurai ketemu banyak hadis yang mengajarkan untuk latar jangan marah. Nah, latar itu jangan marah itu sesungguhnya adalah bukan jangan sampai maknanya tidak hanya jangan meluapkan kemarahan, tetapi jangan melakukan sesuatu, jangan mengkondisikan diri, jangan berinteraksi dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kemarahan. Karena kemarahan itu tidak mungkin ditolak, hadir karena ada stimulan atau stimulan dari luar, kemudian hadir kemarahan. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah melampiaskan kemarahan. Marah pasti suatu saat, misalkan tiba-tiba kita ke ladang, jagung kita yang baru berumur 2 bulan yang masih ranum-ranumnya, sudah tinggal batang-batangnya, itu marah dalam hati. Nah, tuntunan Nabi, kemarahan itu harus dikelola untuk tidak perlu kemudian membagi semua atau mesuk di kebun binatang keluar semua atau nyari orang siapa yang rusak ini kemudian dilaporkan kemudian dipukuli. Ini yang dilarang. Jadi yang dimaksud menahan kemarahan tadi sebenarnya adalah menahan untuk tidak melampiaskan kemarahan. Ini berpahala besar dan ini memang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La takut. Ya Rasul, sahabat datang, berilah ausini, berilah aku nasihat agar aku menjadi lebih baik. Rasul hanya apa? Hanya menjawab batal, jangan marah. Maknanya adalah jangan marah. Sampai 3 kali. Lalu apalagi ya Rasulullah batal? Apalagi ya Rasulullah? Sudah, sahabat ini tidak berani melanjutkan karena Rasul ditanya berapa kali, jawabannya itu batal. Nah, jangan marah maknanya adalah jangan melakukan sesuatu yang bisa memungkinkan timbulnya rasa amarah. Satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi sesuatu kemarahan kita, jangan sampai kita melampiaskan. Karena melampiaskan kemarahan itu apapun bentuknya itu pasti merupakan dorongan dari setan dan tidak menyelesaikan masalah. Ini yang memang ajaran Nabi. Nanti akan ketemu beberapa hadis yang akan dijelaskan dengan Nabi. Seorang yang mabuk ini seorang yang dalam hukum Islam seseorang yang termasuk tidak berakal. Jadi persyaratan itu hanya diterapkan ya hukum syar'i atau kalau sekarang hukum positif diadopsi dalam hukum positif. Kriminalitas itu diberlakukan bagi orang yang sehat berakal, melakukan sesuatu dalam kesadaran penuh. Orang yang melindur membunuh orang, apabila kemudian dicek, diteliti, dites kebohongan, betul-betul dia memang melindur, itu tidak terkena hukum. Nah, orang mabuk ini kemudian melakukan satu kriminalitas atau kelalaian seperti itu, nanti dihukumnya ya seharusnya hukumannya hanya hukuman mabuknya itu. Adapun dampak dari mabuknya ini yang tidak terkena hukum kisos. Jadi kenapa khamr itu dilarang? Karena dengan khamr seseorang bisa melakukan semua bentuk kejahatan. Ada kisah populer dulu, seorang yang begitu ahli digoda oleh setan, digoda dengan harta, digoda dengan wanita, digoda dengan segala sesuatu yang mempan. Ketika kemudian digoda dengan khamr dan dia mabuk, maka beberapa item dosa besar yang ditawarkan sebelumnya tadi dan dia tolak karena akalnya sudah berubah. Ketika dia mabuk, dia lakukan semuanya.
dia yang berzina, dia yang membunuh orang, dan lain sebagainya. Maka dosa sedemikian besar dari khamr. Sampai-sampai la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati sholat padahal kalian dalam kondisi mabuk, hatta taqlamuna ma taqulun, hingga engkau paham, hingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Ini pelajaran juga buat kalau kita sholat. Ayo sholat kita mengerti apa yang kita baca. Karena jangan-jangan kalau kita baca Al-Fatihah kita nggak paham yang kita baca itu maknanya apa. Jangan-jangan kita disamakan, dijuluki sama dengan orang mabuk. Karena esensi mabuk di situ bukan karena mulutnya bau, bukan karena dia dirinya sempoyongan, tetapi hatta ta'lamuna ma taqulun, hingga engkau memahami apa yang engkau ucapkan. Orang mabuk kesadarannya agak-agak hilang, sehingga ngomongnya takut, nggak paham apa yang diomongkan, dan itu haram, tidak boleh mendekati sholat. Nah, kita yang belum paham sampai hari ini, subhana rabbil a'la wa bihamdi sami'allahu liman hamidah, tidak ngerti itu artinya apa. Jangan-jangan terhubungi sebagai orang yang mabuk. Mari kita pahami sholat kita, sehingga kita tepat sholat kita itu sesuai dengan job description yang oleh Allah tugaskan kepada kita, sehingga menimbulkan efek ya, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kenapa sekarang orang sholat tapi juga bermaksiat? Karena sholatnya tadi sekedar mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat, tidak menegakkan sholat dalam jiwanya. Demikian cukup, insyaallah kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta